Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak dan ayahnya di sebuah rumah. Malam itu, beberapa orang mendatangi rumah tersebut dan membunuh si ayah di depan anaknya. Beberapa tahun kemudian, anak lelaki itu tumbuh menjadi seorang petarung jalanan yang dikenal dengan nama Snake Eyes. Tujuan hidupnya masih sama, yaitu menemukan pelaku pembunuh ayahnya dan membunuh orang tersebut. Setelah menyelesaikan sebuah pertandingan, Snake didatangi oleh seorang lelaki bernama Kenta yang menawarkan pekerjaan untuknya. Sebagai imbalan untuk pekerjaan itu, Kenta berjanji akan menemukan pelaku pembunuhan ayahnya. Setelah mendengar hal itu, Snake pun akhirnya setuju untuk bekerja padanya. Dan mereka sepakat untuk bertemu lagi di sebuah dermaga. Keesokan harinya, Snake datang ke sebuah dermaga. Di dermaga itu, mereka dipekerjakan untuk menyeludupkan senjata di dalam tubuh ikan-ikan besar. Tak lama kemudian, para pekerja diminta berkumpul untuk menyambut seorang tamu, yaitu Kenta. Di sanalah Snake bertemu dengan seorang keturunan klan ninja dari Jepang yang dikenal dengan nama Tommy. Jadi Kenta sebenarnya adalah sepupu dari Tommy. Namun karena sang pemimpin klan berniat menyerahkan posisinya kepada Tommy, jadi Kenta berusaha untuk menjatuhkannya. Di sana Kenta membongkar bahwa Tommy adalah seorang ninja yang diutus oleh klan untuk menjadi seorang mata-mata. Karena hal itu, Snake diminta untuk membunuh Tommy dengan sebuah pistol. Namun siapa sangka, Snake malah membantu Tommy untuk kabur dari tempat tersebut. Alhasil, keduanya pun bekerja sama untuk melawan beberapa anak buah yang berada di sana. Setelah berhasil mengalahkan semuanya, Snake mengajak Tommy untuk kabur dengan sebuah kapal. Namun Tommy malah menolak dan masih ingin menghajar Kenta. Alhasil, kedua keturunan ninja itu terlibat pertarungan yang cukup sengit. Melihat hal itu, Snake tak punya pilihan lain selain menolong Tommy. Untuk menghindari anak buah yang banyak, keduanya masuk ke dalam truk dan mencoba untuk kabur. Namun sayangnya, setiap anak buah membawa samurai dan menancapkan samurai mereka di truk tersebut. Di tengah kekacauan itu, polisi pun datang. Snake yang terluka akhirnya pingsan saat turun dari truk. Beberapa saat kemudian, Snake terbangun di dalam pesawat. Rencananya, Tommy akan mengajaknya ke Jepang untuk mengunjungi kastil klan ninjanya yang dikenal dengan nama Arashikage. Hal itu dilakukan karena Tommy merasa berhutang nyawa kepadanya. Sesampai di sana, Tommy memperkenalkan Snake pada kepala keamanan kastil yang dikenal dengan nama Akiko. Barulah setelah itu mereka bertemu dengan pemimpin klan Arashikage sekaligus nenek dari Tommy. Snake diperlakukan dengan terhormat karena telah menyelamatkan penerus klan. Bahkan Tommy menawarkan kepadanya untuk menjadi kesatria dan bergabung dengan Arashikage. Mendengar hal itu, Akiko sepertinya tidak setuju karena ia merasa bahwa memberikan posisi itu kepada orang luar adalah langkah yang berbahaya. Terlebih mereka belum mengetahui apapun tentang Snake. Karena itu, pihak klan akan memberikan 3 tantangan untuk Snake. Jika berhasil menyelesaikan semua tantangan itu, maka Snake bisa bergabung dengan Arashikage. Namun jika gagal, maka Snake akan mati. Singkat cerita, tantangan pertama pun akhirnya dimulai. Sebelum dimulai, pemimpin memperkenalkan 2 guru terhormat di sana. Mereka dikenal dengan nama Heart Master dan Blind Master. Kemudian Heart Master menjelaskan aturan dari tantangan pertama. Jadi Heart Master dan Snake akan sama-sama membawa sebuah mangkuk berisi air. Snake bertugas untuk mengambil mangkuk Heart Master tanpa menjatuhkan airnya sedikit pun. Nah, Snake hanya memiliki 4 kali kesempatan untuk tantangan pertama. Di 3 kali kesempatannya, Snake berusaha mengambil mangkuk tersebut dengan cara menyerang Heart Master. Namun ia terus saja gagal. Sampai akhirnya ia teringat pada pesan Tommy sebelumnya bahwa ia harus menurunkan egonya. Alhasil dengan santai ia meminta mangkuk itu baik-baik pada Heart Master. Dan itu adalah kunci dari tantangan tersebut.
Pada malam harinya, Heartmaster dan Blindmaster membuat perayaan kecil untuk Tommy sebagai calon pewaris klan. Tommy diprediksi sebagai garis keturunan terakhir dalam klan, sehingga sejak kecil ia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tommy pun berkata bahwa saat mendapatkan tahta tersebut, ia ingin Snake menjadi kesatria sekaligus orang kepercayaannya. Setelah perayaan itu, Snake meminjam sepeda motor dengan alasan untuk jalan-jalan, padahal ia pergi untuk menemui Kento. Jadi terungkap bahwa Snake dan Kento ternyata telah bekerja sama untuk mengelabui Tommy. Dan sekarang Snake dianggap telah berhasil mendapatkan kepercayaan Tommy. Misi selanjutnya adalah Snake harus mengambil sebuah artefak berharga bernama Permata Matahari yang tersimpan di halaman kastil. Setelah berhasil, barulah Snake akan bertemu dengan pembunuh ayahnya. Keesokan harinya, Snake bertemu dengan Tommy di halaman kastil. Di sana, Tommy sedikit menceritakan tentang permata matahari berharga yang dilindungi oleh generasi ke generasi. Bahkan hanya anggota inti keluarga klan yang memiliki akses untuk mengambil permata tersebut. Kemudian Tommy memberikan sebuah pedang bernama Morning Light untuk Snake sebagai hadiah karena telah melewati tantangan pertama. Pada malam harinya, Snake memutuskan untuk menyusuri kawasan permata sekaligus melihat-lihat keadaan sekitar. Tak diduga di sana ia dipergoki oleh Akiko yang sudah menaruh kecurigaan padanya sejak awal. Bahkan keesokan harinya mereka berdua pun saling menyerang satu sama lain. Kemudian pertarungan mereka terhenti karena Akiko mendapatkan kabar dari Tommy bahwa Kenta saat ini sudah berada di Jepang. Alhasil mereka pun memutuskan untuk menyerangnya malam ini. Singkat cerita, pada malam harinya mereka sampai di tempat Kenta. Di tengah derasnya hujan, mereka menyerang semua anak buah Kenta yang menghalangi mereka. Meski begitu, Snake tetap tahu batasannya karena bagaimanapun juga ia dan Kenta telah bekerja sama. Di sisi lain, Tommy dan Kenta berhadapan satu sama lain. Di sana terlihat bahwa Kenta jauh lebih unggul dari Tommy, namun karena satu dan lain hal, Kenta memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Dari markas Kenta, mereka menemukan beberapa senjata yang dikirim oleh sebuah organisasi kejahatan penyalur senjata ilegal bernama Cobra. Diduga semua senjata itu akan dipergunakan oleh Kenta untuk memulai perang dengan mereka. Alhasil mereka menghubungi seorang wanita bernama Scarlet untuk mendapatkan dukungan. Jadi Scarlet adalah anggota unit kontraterorisme global elite yang sangat ahli. Oleh sebab itu, bantuan dari Scarlet akan sangat berguna untuk mereka. Dari sambungan telepon, Scarlet berkata bahwa ada seorang anggota Cobra bernama Baroness yang diduga juga bekerja sama dengan Kenta. Mengetahui semua itu, malam itu juga Snake kembali pergi menemui Kenta. Akiko yang masih curiga kepada Snake lantas pergi membuntutinya dari belakang. Namun sayang, Snake mengetahui hal itu dan berhasil kabur darinya. Sesampainya di markas Kenta, Snake pun bertemu dengan Baroness di sana. Snake berkata bahwa ia tak menduga kerjasama itu melibatkan organisasi internasional yang sangat berbahaya. Namun Baroness berkata bahwa mereka bertiga saling menguntungkan dalam kerjasama itu, di mana Kenta ingin menguasai klan, Cobra membutuhkan permata tersebut, dan Snake menginginkan pembunuh ayahnya. So, Baroness merasa tidak akan ada yang dirugikan dalam kerjasama tersebut. Keesokan harinya tibalah tantangan kedua untuk Snake. Tantangan kali ini diberikan oleh Blindmaster. Kemudian Blindmaster memberikan sebuah cahaya dan meminta Snake untuk mengikuti cahaya tersebut. Cahaya itu kemudian membawa Snake ke masa lalunya saat hari di mana kematian ayahnya. Kemudian ia melihat ayahnya dan meminta maaf karena tidak bisa melindunginya saat itu. Namun ayahnya berkata bahwa keselamatan putranya adalah prioritasnya saat itu. Setelah itu, Snake tiba-tiba kembali ke hadapan Blindmaster. Blindmaster menjelaskan bahwa tantangan itu digunakan untuk mengetahui kelemahan diri sendiri.
Setelah kembali ke kamarnya, Snake didatangi oleh Akiko. Di sana Akiko langsung mengutarakan kecurigaannya pada Snake. Alhasil, Snake pun terpaksa mengungkapkan jati dirinya kepada Akiko. Ia mengatakan semuanya tentang masa lalunya yang sangat kelam. Sayangnya, Snake tidak bisa mengatakan apapun soal kerjasamanya, namun ia berharap bisa menyelesaikan tantangan ketiga dan menjadi bagian dari Arashikage. Setelah mendengar hal itu, Akiko pun akhirnya luluh. Keesokan harinya, tantangan ketiga pun tiba. Di sana, Snake diminta untuk turun ke sebuah lubang yang dipenuhi oleh beberapa ular raksasa. Konon katanya ular-ular tersebut tidak akan memakan orang-orang yang hatinya murni dan suci. Alhasil, Snake pun berusaha untuk menenangkan hatinya agar tidak dimakan oleh ular-ular tersebut. Begitu berhasil menenangkan hatinya, Snake terlalu cepat puas sehingga ular-ular itu pun langsung menyerangnya. Akiko tidak tega melihat hal itu, jadi ia pun memutuskan untuk menolongnya. Setelah tantangan itu, pemimpin klan menginterogasi mereka karena telah merusak tantangan. Alhasil, Snake pun mengaku hatinya dipenuhi oleh dendam pada pelaku pembunuh ayahnya. Karena hal itulah ia gagal dalam tantangan ketiga. Setelah mengatakan pengakuan itu, Snake pun menemui Tommy. Ia meminta maaf karena tidak jujur dari awal kepadanya. Namun sekarang ia akan membuktikan kesetiaannya pada Tommy dengan sama-sama melukai tangan mereka dan berjabat tangan. Hal itu ternyata hanyalah jebakan untuk Tommy agar Snake mendapatkan darahnya untuk akses masuk ke dalam permata matahari. Dan benar saja, setelah mendapatkan permata, Snake Eyes berencana kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya, ia dipergoki oleh Akiko yang tidak percaya bahwa mereka telah dikhianati oleh Snake. Meskipun begitu, Akiko tetap tidak berhasil menghentikan Snake yang berhasil kabur dari tempat tersebut. Setelah itu, Snake menemui Kenta dan menyerahkan permatanya. Kejadian itu membuat Tommy sangat kecewa sekaligus marah. Oleh sebab itulah, ia dan Akiko langsung bergerak untuk mencari Snake dan membunuhnya. Di sisi lain, setelah menyerahkan permatanya, Snake akhirnya bisa bertemu dengan pembunuh ayahnya yang selama ini ia cari. Tak diduga, orang itu diperintahkan oleh Cobra untuk membunuh ayahnya dahulu. Setelah mendengar hal itu, Snake memilih untuk melepaskan orang tersebut dan menghentikan Kenta serta Baroness. Di perjalanan, ia bertemu dengan Tommy dan Akiko yang terlanjur marah kepadanya dan berniat untuk membunuhnya. Padahal ia sudah ada di pihak mereka sekarang. Beruntung Akiko cepat menyadari hal itu dan menginfokannya kepada Tommy. Namun Tommy tetap tidak peduli dan akan tetap membunuhnya. Alhasil, pertarungan antara keduanya pun terjadi. Di sana, Snake berusaha keras untuk memberitahu Tommy bahwa untuk saat ini menghentikan Kenta adalah prioritas mereka. Alhasil, Tommy pun luluh dan mau bekerja sama dengannya. Di sisi lain, Kenta dan Baroness pun tiba di kastil. Dengan permata itu, mereka bisa menyerang apapun yang mereka mau. Itulah mengapa permata itu sangat berharga dan dilindungi oleh klan. Namun kini permata itu berada di tangan yang salah. Para ninja dikerahkan oleh Heart Master untuk menghentikan Kenta, sementara Blind Master bertugas untuk melindungi pemimpin. Beruntung saat itu Scarlet tiba di saat yang tepat sehingga ia bisa langsung membantu Heart Master dan Blind Master. Setelah itu, Scarlet pun berduel melawan Baroness. Di sana Scarlet terpojok karena Baroness membawa begitu banyak bawahannya. Di waktu yang sama, Kenta memilih untuk langsung menyerang pemimpin. Dengan permata itu, ia yakin bisa menguasai Arashikage dengan mudah. Setelah berhasil memojokkan pemimpin, Baroness pun meminta permata itu pada Kenta sesuai dengan perjanjian mereka. Namun sayangnya, Kenta malah berkhianat dan malah menyerangnya. Di saat itulah anak buah Kenta menginformasikan bahwa Tommy dan yang lain sudah tiba di kastil. Karena pengkhianatan Kenta, Baroness pun berbalik
dan memutuskan untuk berpihak pada klan. Alhasil mereka semua pun bekerja sama untuk sama-sama menghentikan Kenta. Di saat itulah pertarungan-pertarungan epik pun terlihat di mana-mana. Sampai akhirnya hanya Kenta dan beberapa anak buahnya yang masih tersisa. Kesempatan itu lantas digunakan oleh gabungan kerjasama itu untuk langsung menyerang Kenta. Namun sayang, ternyata pemegang permata akan kebal dari semua serangan. Kemudian pemimpin menjatuhkan bom asap agar mereka bisa berpencar tanpa diketahui oleh Kenta. Dengan kerjasama yang baik, permata itu pun terlepas dari tangan Kenta dan berhasil diambil oleh Tommy. Karena dipenuhi amarah, Tommy pun melanggar janji bahwa mereka dilarang menggunakan permata untuk menyakiti seseorang. Dari penyerangan itu, Kenta berhasil kabur dan dikejar oleh Snake. Singkat cerita, mereka bertarung sampai terjatuh ke dalam lubang ular raksasa. Karena kebusukan hatinya, Kenta akhirnya menjadi santapan ular raksasa. Sementara Snake berhasil menjernihkan hatinya dan keluar dari tempat tersebut. Film diakhiri dengan keberhasilan mereka untuk mengamankan permata dan dengan berat hati pemimpin membatalkan tahta untuk Tommy. Dengan keputusan itu, Tommy pun memilih untuk pergi dari kastil dan meninggalkan klannya. Karena merasa itu adalah salahnya, Snake pun pergi dari kastil untuk membawa Tommy kembali. Sebelum pergi, Snake mendapatkan buku tentang ayahnya yang ternyata merupakan seorang Joe yang sudah menyelamatkan banyak nyawa. Dan kini Snake mendapatkan posisi ayahnya tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.